Disruption. Arti disruption secara bahasa adalah gangguan. Dalam dunia bisnis, disruption adalah gangguan dari pemain baru dengan model bisnis baru yang merobohkan pemain utama dengan tatanan bisnis lamanya. Istilah ini awalnya dikenalkan oleh Clayton dan Joseph Bauer dalam artikel Disruptive Technologies, Catching the Wave di jurnal Harvard Business Review tahun 1995. Mereka juga mengenalkannya melalui buku berjudul The Innovator's Dilemma yang membahas tentang The Disruptive Innovation Model. Perubahan memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi perubahan kali ini bersifat disruptif, menimbulkan chaos di dunia bisnis. Pelakunya adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan atau para underdog, dan korbannya adalah mereka yang seharusnya tidak mungkin dikalahkan, para incumbent pemimpin pasar. Para underdog itu kebanyakan orang-orang yang masih berusia muda, tidak punya penghasilan besar, dan mentah pengalaman. Mereka hidup sehari-hari di tengah pasar, sehingga mampu mendengar dan mengamati kebutuhan pasar dengan jelas, sesuatu yang sudah lama dilupakan oleh para incumbent. Saat menemukan kebutuhan pasar yang tidak dipenuhi incumbent, para underdog berusaha mewujudkannya. Tetapi seperti biasanya, para underdog selalu terbentur masalah klasik. Tidak punya uang untuk mendanai mimpi besar mereka. Kemudian setelah berjuang dalam keterbatasan, akhirnya mereka berhasil melahirkan inovasi versi 1.0. Tetapi setelah itu rupanya mereka masih harus banjir keringat untuk mengenalkan produk mereka ke pasar, dan ini merupakan fase paling sulit dan paling menentukan. Singkat cerita, tiba-tiba keajaiban terjadi. Inovasi mereka diserbu pasar. Masa depan cerah siap menanti. Dulu, para calon investor ngantuk atau asik men-scroll ponsel atau malah mengajari cara bisnis yang baik dan yang benar saat para underdog tadi bersemangat mempresentasikan slide-slide PowerPoint proposal bisnis mereka yang masih berbentuk konsep atau hayal-hayalan. Kini sebaliknya, para calon investor terbelalak karena mereka disajikan presentasi Excel, angka-angka pertumbuhan pesat yang nyata. Akhirnya pihak investorlah yang kini bersemangat meminang sang underdog yang telah lama menjomblo tadi. Mereka pun menyuntikkan sederet digit angka-angka yang mampu membuat para underdog tadi melupakan patah hatinya di masa lampau. Setelah berjodoh dengan investor, maka sang underdog mampu membuat inovasi versi 2.0 yang sempurna. Mereka juga telah memiliki persenjataan marketing yang kuat, sehingga siap menjadi lawan utama para incumbent raksasa bisnis. Karya para underdog itu bukan inovasi biasa, bahkan membuat pasar melakukan shifting atau pindah ke tempat baru, yaitu ke dunia online. Hal ini tentunya membuat tempat lama yang dikuasai oleh para incumbent tadi menjadi sepi. Sang incumbent tentunya harus membunuh sang penantang baru yang lancang menggerus bisnis mereka, seperti yang sering mereka lakukan sebelumnya. Tapi kali ini penantangnya memaksa berperang di medan pertempuran yang sangat asing bagi para incumbent. Para incumbent itu pun bingung, jangankan melakukan serangan balik, berdiri di situ aja sulit karena nggak paham. Persis atlet sepak bola profesional yang diajak bermain bola di atas salju oleh anak kecil yang biasa main ice skating. Para incumbent tumbang satu persatu. Yang masih berdiri tampak pasrah menonton gawang mereka yang kebobolan karena nggak tahu cara ngelangkah. Sang underdog berhasil menjadi raksasa bisnis baru. Kini giliran mereka yang harus siap-siap menghadapi underdog lain yang baru untuk mempertahankan posisinya. Semoga saja jiwa underdog mereka masih menyala, agar mereka terus tetap melahirkan inovasi-inovasi baru supaya nggak ditinggal pasar seperti pendahulunya. Kini sang underdog menatap impian yang lebih besar, yaitu menjadi perusahaan berskala nasional, bahkan kalau bisa internasional. Mimpi yang lebih besar tentunya membutuhkan pendanaan yang lebih besar. Mereka butuh investor yang lebih besar untuk mampu membuat mereka menyandang gelar unicorn, decacorn, hingga hectocorn. Itulah sekelumit kisah para underdog yang membuat disruption. Dunia bisnis mengenal para underdog itu dengan sebutan yang lebih keren, startup. Shifting. Apa itu shifting? Apa sih bedanya dengan disruption? Ya, singkatnya disruption dan shifting itu saling berhubungan.
Jadi penjelasan sederhananya adalah disruption adalah inovasi yang meruntuhkan bisnis incumbent tadi. Sedangkan shifting merupakan pergeseran pola konsumsi pasar akibat adanya disruption yang tadi kita jelaskan. Contohnya, inovasi Gojek dan Grab merupakan disruption bagi para pebisnis transportasi umum. Akibatnya penumpang melakukan shifting, yaitu dari menghampiri kendaraan umum menjadi memesan kendaraan umum. Dari sistem perhitungan argo menjadi sistem perhitungan yang bisa diprediksi penumpang. Dari bergonta-ganti kendaraan menjadi cukup satu kendaraan menuju satu tempat. Contoh lain, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, Zalora, Hijab, dan sebagainya merupakan disruption bagi toko-toko konvensional dan pusat-pusat perbelanjaan. Akibatnya pembeli melakukan shifting, yaitu dari menghampiri toko menjadi menunggu barang diantarkan. Dari tawar-menawar menjadi harga pasti. Dari bertanya pada pelayan menjadi membaca detail spesifikasi barang. Contoh lain lagi, Detik, Okezone, Halo Dokter, Kapan Lagi, dan sebagainya merupakan disruption bagi media cetak. Akibatnya pembaca melakukan shifting dari menunggu update berita harian atau mingguan menjadi update setiap saat. Dari membolak-balik halaman kertas yang besar menjadi scroll layar ponsel. Contoh lain lagi, YouTube juga merupakan disruption bagi stasiun televisi. Akibatnya, penonton melakukan shifting dari menonton sesuai jam tayang menjadi menonton sesuai waktu yang mereka punya, dan dari menonton sepanjang acara menjadi memilih menonton hanya bagian yang mereka inginkan.